Oke, thank you Kak Tata buat openingnya ya. Salam kenal semua. Namaku Main dari Purwanto. Aku dari salah satu project manager di Siam Lab. Today aku mau bawakan suatu materi baru terkait sisi teknikal dan SEO. Apa materinya? Seperti yang bisa kita lihat semua, kalau aku mau bawakan tentang AI, Artificial Intelligence. Jadi hubungannya Artificial Intelligence di sisi aktivitas SEO sama klasik aktivitas SEO. Jadi kita akan bahas terkait hal ini. Topik apa aja yang bakal aku bawakan itu aku bagi jadi 3, yaitu yang pertama kita akan membahas existing aktivitas SEO itu seperti apa sekarang, peran teknologinya juga seperti apa di dalam aktivitas SEO. Nah, nanti kita akan lanjut ke topik terkait awal mula munculnya AI dan perannya AI ini di SEO seperti apa, dan kita akan tutup dengan kiranya nanti AI ini bakal seperti apa sih dampaknya, dan akan sejauh mana kiranya AI ini bakal berdampak di aktivitas SEO juga. Kurang lebih 3 topik utama yang aku bawakan adalah ini. Oke, yang ke topik pertama terkait aktivitas SEO yang sekarang dan teknologi perannya di dalamnya itu seperti apa. Seperti yang kita tahu, SEO yang sekarang itu kebanyakan akan berpusat pada keyword research, market research, search volume, kompetitifnya ya, atau kompetitornya, lalu juga dari segi konten, teknikal juga ada, dan lain-lain. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh kita lakukan dari beberapa sumber, bahkan juga kalau misalkan kita mau lebih deep dive lagi dari multiple yang banyak sumber sekali tuh. Nah, kadang jadi bebannya atau jadi masalahnya yaitu dari sisi teknikal, content audit, website availability, dan lain-lain seperti keyword research, search volume, itu kadang kita harus melakukan manual, kayak lihat, oh kita udah dapat search volume berapa, kita udah tahu keywordnya apa, kita harus analisis manual, kita harus nyatukan semua jadi suatu kayak pedoman apa yang harus bisa kita lakukan untuk improve suatu website. Jadi aktivitas kurang lebih kan sekarang kayak gitu. Lanjut di topik kedua ya. Nah, kalau dari sisi AI tadi udah bahas dari sisi SEO-nya sendiri sama teknologi di balik proses SEO-nya sendiri, kita bahas di main topik kita nih, di topik utama kita yaitu Artificial Intelligence-nya. Jadi kita bahas dulu dari awal itu sebenarnya AI udah muncul dari tahun 2010-an tuh. Nah, cuma waktu dulu itu dia masih fokus di machine learning sama ini ya, natural language ya, jadi belum benar-benar begitu luas untuk aspek atau topik yang diproses sama AI-nya. Nah, baru tuh di tahun 2013-an Google nih yang pertama pionir dengan munculnya Hummingbird, itu algoritma untuk search query sama user intent. Jadi di-improve dari sisi Google-nya, mereka lakukan improvement untuk di sisi search query-nya. Itu titik awalnya dari sisi AI yang mungkin menjurus ke SEO ya. Lalu di 2015 ada juga RankBrain, dia mencoba gunakan AI untuk mengimprove lebih bagus lagi. Kalau tadi Google dari sisi algoritmanya, dia sekarang lagi dari sisi interpretnya yang lebih kompleks lagi, query-nya lebih dibutuhkan seperti apa dari RankBrain-nya. Nah, tipping point-nya atau titik baliknya itu di tahun 2022. Kita semua tahu pasti teman-teman di sini yang apalagi di praktisi SEO dan praktisi IT juga, atau mungkin teman-teman kuliah dan lain-lain, pasti sering pakai ChatGPT nih atau mungkin OpenAI. Nah, OpenAI ini tahun 2022 dia pertama muncul nih. Nah, itu kan langsung booming tuh. Bahkan sampai sekarang pun, sampai versi yang di keempat pun kita pasti setiap hari pakai. Aku percaya teman-teman sini pakai semua sih. Terutama aku sendiri juga sering pakai sih ya. Nah, itu titik balik tuh. Dengan adanya OpenAI ini kita buka wawasan baru, buka jendela baru. Oh, ternyata banyak hal yang bisa kita lakuin dengan AI. Karena kan sebelum tahun 2022 dia itu kita anggapannya AI itu terlalu teknis banget tuh. Kalau kita mau melakukan suatu hal dengan AI, wah kita butuh tim khusus nih yang benar-benar tahu tentang AI. Tapi dengan adanya OpenAI ini kan kita lebih, pandangannya kita bisa melakukan dengan mudah nih kalau mau melakukan satu hal, atau mungkin dari sisi teknikal kita mau integrasi satu hal. Nah, ini
tipping point menurutku ya, titik baliknya di tahun 2022 itu. Sampai sekarang tahun 2024 OpenAI pun masih paling laris ya menurutku ya, meskipun ada beberapa AI yang lain yang lebih user friendly untuk consumer sehari-hari seperti kayak BARD atau Gemini, tapi menurutku tetap dari sisi model learningnya OpenAI masih lebih unggul sih di beberapa aspek kayak gitu. Oke, nah kita masuk di topik terakhir nih. Jadi topik terakhir kita bahas terkait gimana sih kiranya masa depan kita di sisi SEO dengan AI nanti seperti apa. Di konklusiku di slide terakhir ini menurutku next levelnya adalah kalau tadi kita masih butuh beberapa sumber, beberapa data dari berbagai tools, setelah itu kita pakai tools lain untuk proses analisis dan olah datanya, atau mungkin kita sudah pakai AI untuk proses analisisnya, tapi tetap di akhir kita collect data atau mungkin memutuskan apa aja step-step yang bisa kita lakuin terkait improve-nya dari data yang sudah kita olah dan kita dapat tadi. Dengan adanya AI nanti menurutku bakal kita bisa, atau mungkin ya nanti bakal muncul suatu website atau suatu tools yang dia bakal end to end nih. Jadi benar-benar dari awal collect data, dia otomatis collect data sendiri. Misalkan kita punya website ya, misalkan mahendradipronto.com gitu, kita masukkan websitenya di situ, dia otomatis tuh collect data dari awal, dia otomatis integrasi mungkin dari GA atau mungkin dari GSC dan mungkin beberapa sumber lain kayak Ahrefs atau Data for SEO dan lain-lain. Dia olah sendiri, dia lakuin analisa sendiri sampai akhir nanti dia punya summary kayak website ini kurang ABCD, dia bisa diimprove ini, kontennya mungkin kurang, dari dia punya konten, misalnya websitenya udah punya konten 5 gitu ya, CI otomatis tuh collect data sendiri, dia melajari sendiri, ini kontennya ternyata nggak cocok dengan produk yang ada di websitenya. Nah itu aku percaya semua itu pasti bisa dilakukan dengan AI, apalagi kita semua tahu perkembangan AI ini, bahkan kalau kita flashback lagi dengan di masa industri yang butuh beberapa puluh tahun, lalu kita masuk di masa elektronik ya butuh belasan tahun, dan sekarang kita masuk di masa AI yang cuma butuh nggak nyampe 10 tahun itu udah bisa muncul, dan bisa dari 2022 tadi ya awal mula OpenAI sampai sekarang 2024 itu lebih pesat lagi perkembangannya. Jadi aku yakin hal-hal kayak gitu nggak mungkin ya, bisa jadi itu possible di masa depan, entah itu setahun lagi atau 2 tahun lagi. Hanya saja mungkin lebih ke arah resource-nya aja yang belum tersedia sekarang. Tapi menurutku nanti kedepannya SEO profesional, SEO praktisi SEO di sekitaran kita atau mungkin di Siamla sendiri bakal sangat terbantu sendiri nih untuk suatu tools kayak gini yang dia bisa satu environment, satu tool, satu website dari end to end, dia bakal olah data sendiri dan ngasih nih kayak suggestion yang bisa di-improve. Tapi tetap menurutku sebagus apapun AI tetap butuh manusia ya di situ ya, karena logika berpikir AI dan manusia kan beda tuh, karena AI nggak bisa berpikir ide yang lebih advance lagi seperti kita gitu. Jadi tetap kita bakal ada di situ, perannya nggak akan tergantikan tetap kok. Kayak gitu. Jadi intinya sih menurutku dengan adanya SEO AI ini kita bisa lebih improve juga dari proses kita, lebih efisien juga, dan juga kita lebih bisa fokus di berbagai hal yang lebih penting lagi terkait bisnis atau mungkin dari sisi SEO-nya sendiri. Kurang lebih kayak gitu sih menurutku pandanganku ya. Tapi apa yang aku sampaikan hari ini, apa yang aku bahas di sini nggak bisa dijadikan acuan sih untuk teman-teman semua. Bukan berarti apa yang aku sampaikan itu udah 100% benar dan keadaannya di lapangan seperti itu, enggak juga, karena kan banyak pandangan, menurutku banyak pandangan juga terkait AI ini, karena AI benar-benar luas, apalagi dari sisi juga AI itu luas juga gitu. Jadi kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu sih penyampaian dari aku. Aku harap sih ilmu yang aku share hari ini bisa jadi acuan buat teman-teman, buka pandangan baru dari teman-teman yang masih mungkin
pakai cara sebelumnya ya, mungkin pakai analisis manual atau mungkin udah pakai tools, kita bisa open lagi, lebih meningkatkan lagi efisiensi kita agar nanti bisnis-bisnis yang kita punya semua bisa lebih berkembang lagi nih. Nah, seperti kayak ini ya tagline-nya ya 2024 ya, Indonesia udah jadi negara emas, mungkin kayak gitu ya. Oke, cukup sekian pencapaian dari aku. Bisa aku kembali lagi ke Kak Tata ya untuk masuk ke sesi selanjutnya, yaitu untuk Q&A. Oke, see you all.